Menurut kamu, apa tindakan tercepat yang bisa dilakukan kalau lagi demam? Kebanyakan sih pasti bakalan bilang kompres. Dan ya, kompres emang bisa menurunkan demam. Tapi masalahnya, kompres panas apa kompres dingin? Di video ini, aku bakal jelasin efektivitas kompres untuk menurunkan demam dan cara memilih kompres yang tepat. Seperti yang kita tahu, kompres itu dilakukan dengan cara meletakkan kain basah di suatu area tubuh tertentu. Di dahi misalnya. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya kita tuh udah terdoktrin sejak zaman dahulu melalui iklan ataupun di tayangan acara favorit kamu, kalau posisi kompres itu naruhnya biasanya di dahi. Padahal sebenarnya itu kurang tepat. Tentu aja itu dikarenakan hal yang paling sering dilihat. Dahi adalah area terbuka yang luas dan paling gampang buat mastiin seseorang itu kalau lagi nggak enak badan atau demam. Jadi pasti yang dipegang duluan kan dahinya. Selain itu ya untuk keperluan komersial juga, nggak mungkin kan nunjukin pemasangan kompres dengan meletakkan kain kompres itu di area private yang lain. Sedangkan cara mengukur suhu pun, kalau misalnya menggunakan termometer digital atau raksa, pasti diletakkannya kalau nggak di mulut ya di ketiak. Kecuali termogan ya, karena cara kerjanya itu melalui sensor, jadi cukup didekatkan aja di area dahi, atau termometer telinga yang cukup ditempelkan aja ke lubang telinga. Sekarang ayo balik lagi ke kompres. Jadi sebenarnya kompres itu juga membantu tubuh dalam proses penurunan demam, di mana saat itu sistem imun kita tuh lagi berperang melawan bakteri maupun virus. Jadi gini nih gambarannya, sebelum demam terjadi, tubuh kita itu pasti ngerasa ada yang gak enak kan? Ini semua tuh adalah tanda kalau ada virus yang masuk ke tubuh kita alias infeksi. Entah itu tenggorokan sakit karena peradangan, terus jadinya sulit menelan, badan lemes, kepala rasanya sakit, terus berkeringat. Terus apakah harus panik? Jangan dong, cukup kasih aja waktu buat tubuh kita melawan virus-virus ini menggunakan sistem imun yang ada di dalam tubuh. Jadi, demam itu cuma tanda atau respon dari tubuh ketika ada infeksi yang masuk ke tubuh kita, entah itu dari virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Di fase awal, biarin aja, kasih waktu. Sistem imun kita tuh pasti bekerja untuk melindungi tubuh kita. Sistem imun kita tuh nggak akan bekerja sendirian kok dalam perang ngelawan serangan infeksi ini. Tapi sel imun kita tuh akan mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan ke otak dengan cara melepaskan beberapa zat kimia, salah satunya sitokin. Nah, sitokin ini adalah molekul tubuh atau protein yang berfungsi dalam komunikasi antar sel. Terus, nantinya sinyal ini akan dikirim dan direspon di area hipotalamus. Kenapa? Karena salah satu fungsi hipotalamus itu adalah sebagai pengontrol suhu tubuh. Jadi ibaratnya kayak saklar gitulah. Udah kebayang belum? Sel kita tuh berkomunikasi loh. Oke, habis gitu apa yang terjadi? Setelah pesan yang dikirim oleh sel tadi diterima oleh hipotalamus, suhu tubuh kita tuh nantinya akan naik dan inilah yang akan terjadi. Demam. Nah, dengan suhu tubuh kita yang lagi tinggi ini sebenarnya bisa membunuh beberapa mikroorganisme yang nggak tahan panas. Beberapa enzim dan toksin yang diproduksi oleh kuman juga bisa dirusak oleh suhu panas. Tapi peningkatan suhu ini juga ada efeknya, yaitu kamu bisa ngerasa kebingungan, kelelahan, atau bahkan halusinasi pas kamu lagi demam. Gak cuma itu, coba jelasin mimpi yang kamu rasain pas lagi demam. Pasti rata-rata juga hampir sama kan? Nah, itu sebabnya diperlukan kompres ketika lagi demam. Ditaruhnya tuh di bagian mana? Nah, efektifnya sih diletakkan di area lipatan tubuh kayak lipatan ketiak, paha, ataupun selangkangan. Kenapa? Karena berbeda dengan pemberian kompres di area dahi, di mana dahi itu tertutup oleh tulang tengkorak. Kalau kita meletakkan kompresnya tuh di area lipatan kayak ketiak, paha, atau selangkangan, di area itu tuh lebih banyak pembuluh darah besar yang lebih cepat memberikan sinyal ke otak supaya menurunkan suhu tubuh. Suhu normal manusia itu sekitar 36-37,4 derajat Celcius. Nah, ketika terjadi demam dengan suhu di antara 37,5-38 derajat Celcius, ini kompres yang paling tepat diberikan adalah jenis kompres hangat. Kenapa? Karena saat diberikan kompres hangat, tubuh kita tuh akan menerima gelombang suhu hangat. Nah, gelombang suhu hangat ini akan dianggap sebagai suatu sinyal yang dikirim ke hipotalamus, lalu hipotalamus kita tuh akan menerima sinyal itu dan merasa kayak, wah,
tubuh udah hangat nih, kayaknya udah nggak perlu aku panasin lagi. Dan akhirnya, hipotalamus akan memerintahkan tubuh untuk menurunkan suhunya dengan cara berkeringat, sekaligus merangsang proses pelebaran pembuluh darah yang kalau dalam bahasa medis tuh disebut dengan vasodilatasi. Nah, ketika pembuluh darah kita melebar, kulit kita, pori-porinya pun juga ikut terbuka. Jadinya, suhu panas yang terperangkap di dalam tubuh tuh lebih mudah keluar. Atau kata lainnya tuh berevaporasi, jadinya demam di tubuh kamu pun bakalan cepat turun. Selain menurunkan demam, kompres hangat juga bisa ngurangi nyeri dan memberikan rasa nyaman di badan. Sedangkan kalau menggunakan kompres dingin, demam juga sebenarnya bakalan turun lebih cepat sih. Tapi perubahan suhu tubuh yang secara tiba-tiba ini juga bakal bikin kamu jadi menggigil karena pembuluh darah kita pun juga ikut mengecil, atau dalam istilah medis itu disebut dengan vasokonstriksi. Sama halnya kayak kamu kalau pengen mandi pakai air dingin pas lagi demam, pasti rasanya nggak nyaman kan? Selain itu, rangsangan dari kompres dingin itu justru dianggap sebagai ancaman sama sistem imun kita. Ini tuh badan perlu dibikin panas buat matiin virus, suhu kulit kok udah dingin aja nih. Nggak sama dong kayak suhu tubuh. Sinyal yang udah kekirim ini dan akhirnya diterima oleh hipotalamus akhirnya bakalan, ya udahlah tingkatin lagi aja suhunya. Akhirnya bukannya makin turun, tapi suhu tubuh kamu itu makin dinaikin lagi, yang akhirnya demam kamu jadi nggak sembuh-sembuh deh. Satu-satunya pemberian kompres dingin pada peningkatan suhu tubuh tuh cuma pada pasien heat stroke atau serangan panas. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tuh udah nggak bisa lagi ngontrol suhu tubuh karena cuaca panas. Bedanya dengan demam, kalau pasien heat stroke itu suhu tubuhnya bisa mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius, terus disertai juga dengan gejala gangguan neurologis. Oh ya, perlu diingat nih, jadi kompres tuh bukan metode untuk menyembuhkan demam, tapi menurunkan suhu tubuh untuk sementara. Normalnya, demam tuh masih bisa sembuh sendiri kok, tapi kalau dalam waktu lebih dari 3 hari demamnya nggak sembuh-sembuh, langsung aja deh minum obat atau berobat ke dokter. Jangan lupa juga perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat, pakai pakaian yang ringan dan menyerap keringat, biasanya sih pakaian yang berbahan katun ya. Terus jangan pakai selimut yang terlalu tebal. Ya, aku tahu sih, kalau misalnya lagi menggigil, terus kita tidur pakai selimut yang tebal, anget, itu rasanya emang lebih enak. Tapi ini kurang tepat guys, kenapa? Karena selimut tebal itu nyatanya malah akan memerangkap udara panas di tubuh kita, jadinya suhu panas bakalan susah keluar, dan demam jadi nggak turun-turun deh. Oke, jadi itu dia penjelasan aku tentang kompres. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini kalau kamu suka konten seputar kesehatan juga. Nyalain juga tombol loncengnya biar kamu tahu pas aku upload video baru. Terus cek video ini karena aku ngebahas manfaat lain dari kompres hangat dan dingin. So, aku Siska Fitri, and as always, stay happy and healthy.